Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini di dalam Injil Markus yang pertama, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikut Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah saudara dan saya yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tahun 1983, Steve Jobs pernah menantang John Stanley pada waktu itu sebagai pendiri Coca-Cola. Dia mengatakan, "Hey Stanley, apakah engkau akan merubah dunia dengan berjualan minuman saja?" Tantangan itu akhirnya diterima oleh John Stanley dan kemudian bergabung bersama dengan Steve Jobs pada waktu itu untuk mendirikan sebuah perusahaan komputer ternama bernama Macintosh. Dan akhirnya mereka berdua berhasil mengembangkan proyek besar ini dan mendidik masyarakat mengubah dunia dalam hal teknologi. Nah, itu kisah sederhana tentang tantangan yang diberikan oleh Steve Jobs kepada John Stanley pada waktu itu. Terlebih lagi sebelum itu terjadi, sebelum tahun 1983, jauh sebelum itu, tepatnya 2021 tahun yang lalu, Tuhan Yesus juga pernah memberikan tantangannya. Bukan main-main. Tuhan Yesus memberikan tantangan itu kepada 3 orang nelayan yang pada waktu itu dijumpai Yesus sedang membereskan jala ikannya. Yesus mengatakan, "Ikutlah aku, maka aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia." Dan apa yang terjadi? Hal itu direspon oleh Simon dan juga Andreas.
Dia kemudian membereskan jalannya, dia meninggalkannya dan mengikut Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika kemudian Yesus bangkit dan menang atas kuasa maut, dan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? 3.000 orang percaya di dalam nama Yesus melalui khotbah Simon di Serambi Salomo pada waktu itu. Dunia dirubah, dunia digoncang oleh murid-murid Yesus yang berkesaksian, berpelayanan luar biasa, menceritakan bagaimana Allah mengasihi umat yang secara luar biasa. Dan Yesus percaya bahwa setiap orang berharga. Setiap orang punya kesempatan untuk merubah dunia. Setiap orang punya nilainya masing-masing. Terlepas siapapun mereka. Saudara-saudara bisa bayangkan. Mungkin kita berpikir, loh dia kan hanya penjala ikan. Apa yang dia bisa? Tetapi tidak bagi Allah. Allah melihat bahwa setiap orang berkesempatan untuk menjadi saksi Kristus yang hebat. Setiap orang berkesempatan untuk juga merubah dunia ini dengan kasih Allah. Sepanjang saudara dan saya mewartakan kasih Allah yang luar biasa itu. Kasih pengampunan, kasih yang menyelamatkan semua orang. Dan siapapun itu berhak punya pelayanan yang sama. Nah, sebagaimana Yesus percaya kepada murid-muridnya, hari ini juga Yesus percaya pada saudara dan saya. Karena itu setiap kita disebut sebagai sahabat-sahabat Yesus. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun pekerjaan saudara, mungkin apapun pendidikan yang pernah saudara dapatkan. Sepanjang saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan, jadi alat kesaksiannya, mewartakan kasih Allah kepada siapapun. Saudara dan saya siap dipakai oleh Allah untuk mengubah dunia ini menjadi lebih damai, lebih sejahtera, dan yang pasti di dalam anugerah Tuhan. Karena itu, apa yang kemudian menjadi kunci dari hal ini? Apa yang kemudian menjadi kunci dari kesaksian ini? Kuncinya hanya satu, yaitu semua adalah kuasa Allah. Kita hanya media, hanya alat yang dipakai Tuhan untuk bersaksi. Pertanyaannya adalah, maukah saudara menjadi saksi Allah? Saksi sederhana, saksi melalui kehidupanmu, saksi melalui perilakumu, saksi melalui tutur katamu, saksi melalui keseharianmu. Supaya saudara dan saya menjadi kitab-kitab yang terbuka. Yang pasti, Tuhan Allah percaya padamu bahwa engkau sanggup menjadi saksi yang luar biasa bagi dunia ini. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sebab semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Siapapun kami Tuhan, apapun latar belakang kami bersyukur Tuhan tidak melihat itu semua. Tapi Tuhan mempercayakan anugerah yang besar, yaitu kesaksian yang luar biasa bagi kami semua, untuk mewartakan sukacita, kasih Allah yang luar biasa indahnya. Keselamatan bagi seluruh dunia ini. Karena itu Bapa, berkati kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Sebagaimana Engkau percaya kepada murid-murid-Mu yang pertama. Saat ini pun kami Tuhan percaya menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Karena itu Bapa, berkatilah kami supaya kami tetap setia di dalam Kristus Yesus. Mewartakan anugerah dan kasih Allah yang indah itu bagi seluruh ciptaan. Tentu semua ini karena kuasa dari Allah saja. Bukan hebat dan kuasa kami Tuhan. Bukan apa yang kami mampu. Bukan apa yang kami miliki. Tetapi semua hanya karena Tuhan yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, Tuhan Allah percaya padamu. Tuhan Allah melihat bahwa engkau sanggup. Tuhan Allah mempercayakan itu semua, kesaksian itu semua bagi saudara dan saya. Untuk menyatakan anugerah Allah yang luar biasa itu. Kesaksian yang menyenangkan.
bahwa saudara dan saya dipakai untuk mewartakan damai, pengampunan, dan keselamatan bagi banyak orang. Karena itu pertanyaannya adalah, maukah saudara menjadi saksi-saksi Allah? Lakukanlah itu dalam hal yang sederhana. Melalui apa yang bisa kita katakan, melalui apa yang bisa kita lakukan, melalui apa yang bisa kita perbuat. Kita menjadi suratan-suratan yang terbuka. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, tetap menjadi kesaksian yang hidup dan semangat yang indah, berbagi kasih kepada yang lain. Dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Putih.